Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Rahmawati dengan NPM 2414071004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 17 akan membuat tutorial terkait penggunaan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada contoh dari studi kasus. Saya mengambil dari salah satu skripsi yang ada di jurusan Teknik Pertanian, yaitu yang berjudul Pengaruh Tekanan dan Penambahan Serbuk Gergaji Kayu Karet Terhadap Karakteristik Bahan Bakar Pelet Jerami Padi, di mana faktor perlakuan pertama adalah tekanan pemadatan yang terdiri dari tiga taraf, yaitu P1 0,5 ton, P2 1 ton, P3 1,5 ton. Untuk faktor perlakuan kedua adalah penambahan serbuk gergaji kayu karet dengan tiga taraf juga, di mana K1 itu sebanyak 10%, K2 20%, K3 30%. Untuk parameter yang diamati adalah kadar airnya. Berikut merupakan data yang diperoleh. Kemudian kita analisis terlebih dahulu menggunakan data analisis yang tersedia di Excel, di mana untuk ANOVA-nya diperoleh untuk F hitungnya itu untuk yang sampel atau tekanannya itu mempunyai nilai F19,88, sedangkan untuk F kritisnya atau F tabelnya itu 3,55. Berarti untuk tekanan itu berpengaruh signifikan. Untuk yang kedua itu adalah penambahan serbuk gergajinya, di mana F hitungnya adalah 125,45 dan F kritisnya yaitu 3,55. Ini juga F hitungnya lebih besar daripada F kritisnya, jadi berpengaruh signifikan. Selanjutnya, untuk interaksinya itu bernilai 3,19 dan F kritisnya itu 2,92. Untuk interaksinya juga berpengaruh signifikan. Di sini juga bisa dilihat dari P-value-nya, di mana nilai P-value ini nilainya lebih kecil dari 5% atau taraf kepercayaannya. Jadi jika p-value ini bernilai lebih kecil dari 0,05 atau 5% itu berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini di dalam SPSS. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS, di mana tampilannya seperti ini, ada data view dan juga ada variable view. Untuk yang pertama kali kita isikan itu di bagian variable view. Nah, di sini kita bisa menuliskan untuk yang pertama itu ada tekanan. Perlakuan pertama itu ada tekanan. Kemudian yang kedua itu adalah penambahan. Kemudian ada kadar air dan juga ada ulangan. Nah, setelah diisi, untuk bagian values, kita isikan untuk digunakannya ketika kita masuk ke menu data view, kita hanya mengetik angka saja, nanti akan keluar labelnya atau yang kita namai. Di sini kita untuk nomor satu tekanan itu kita diberi simbol tadi, tekanan adalah P1, kita klik add. Selanjutnya, yang kedua itu P2, yang ketiga itu P3. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk penambahan serbuk gergaji juga kita samakan, tetapi untuk labelnya itu sesuai dengan yang soal tadi itu adalah K. Jadi untuk nomor satu, value 1, kita beri simbol K1. Nomor 2, kita beri simbol K2. Dan yang nomor 3, kita beri simbol K3. Karena untuk perlakuan pertama, faktor perlakuan pertama itu ada tiga taraf, dan faktor perlakuan kedua itu juga ada tiga taraf, dan masing-masing itu dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita juga bisa kita masukkan untuk satu itu ulangan 1, yang kedua ulangan 2, dan yang ketiga ulangan
Ulangan 3. Setelah selesai, nah untuk kadar air ini kita bisa isikan pada tampilan data view. Lanjut ke data view. Di sini untuk tekanan, tadi tekanan ada 3 taraf dan masing-masing itu dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 3 itu ada 9. Kita tekan satu sebanyak 9 kali. Kemudian tekan 2 sebanyak 9 kali. Dan tekan 3 sebanyak 9 kali. Diperoleh 27. Kemudian untuk penambahan serbuk, kita ketikkan tadi untuk pertama itu K1-nya, di mana K1 itu diulang sebanyak 3 kali. Kita ketikkan 1 sebanyak 3 kali, 2 3 kali, dan 3 3 kali. Selanjutnya juga seperti itu. P2, K1-nya 3 kali, K2-nya 3 kali, dan K3-nya 3 kali. P3 juga begitu. 2, 3. Setelah selesai, kita isi ulangan. Ulangannya itu berurutan, yaitu ulangan 1, 2, dan 3, seterusnya sampai dengan 27 tadi. 2, 3. Setelah selesai, kita masukkan nilai dari kadar airnya, yaitu tadi 9,97, 9,90 itu sampai dengan selesai. Setelah data terisi semua, lanjut kita masuk ke menu analis, lalu pilih General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Nah, di sini untuk Dependent Variable, kita masukkan kadar air. Selanjutnya, untuk Fixe Faktor, itu kita masukkan tekanan dan juga penambahan serbuk. Setelah itu, kita pilih model. Di sini kita pilih yang Build Custom Terms. Klik tekanan, kemudian klik Add. Selanjutnya penambahan serbuk, Add. Kemudian untuk interaksinya, kita klik Buy, kemudian tekan penambahan serbuk, lalu Add. Setelah selesai, kita klik Continue. Lalu untuk post hook, kita masukkan terlebih dahulu tekanan, kemudian penambahan serbuk. Nah, di sini kita bisa memilih untuk uji lanjutnya. Kita akan menggunakan apa saja. Di sini ada LSD, di sini LSD ini sama saja dengan uji dari BNT atau beda nyata terkecil. Kemudian kita juga bisa gunakan Tukey dan juga Duncan. Setelah selesai, diklik, kita klik Continue. Setelah itu klik OK, nanti akan muncul outputnya. Di sini untuk outputnya, untuk tekanan tadi F hitungnya 19,88, penambahan serbuknya 125, dan untuk interaksinya itu 3,191. Di sini signifikan karena nilainya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya kita lihat untuk uji lanjutnya. Di sini untuk tekanannya ini berpengaruh signifikan semua karena nilainya lebih kecil dari 5%. Di sini juga bisa dilihat dari tanda bintang dari main difference ini. Kemudian untuk penambahan serbuknya, yaitu yang signifikan yaitu antara K1 dan K3 itu signifikan, K1 dengan K2 itu tidak signifikan. Di sini lebih besar dari 0,05. Di sini nilai signifikannya adalah 0,13 atau 13%. Kemudian untuk K1 dan K2 dan K1 itu tidak signifikan,
K2, K3 signifikan, K3 dan K1 signifikan, K3 dan K2 itu signifikan. Kemudian untuk BNT, K1 dan K2 itu tidak signifikan, K1 dan K3 itu signifikan, K2 dan K1 itu tidak signifikan, K2 dan K3 itu signifikan, kemudian K3 dengan K1 dan K2 itu signifikan. Selanjutnya kita bisa samakan untuk uji ANOVA-nya dari tabel di sini dengan yang di Excel tadi. Ini kita bisa bandingkan untuk hasil ANOVA-nya apakah sama atau berbeda. Di sini untuk tekanannya. Untuk tekanannya itu F hitungnya 19,88. Di sini tekanannya juga 19,88. Untuk penambahan serbuknya itu 125,459 juga sama. Dan untuk interaksinya 3,191 itu juga sama. Berarti untuk penginputan datanya sudah benar juga, tidak ada kesalahan dalam penginputan data. Dan untuk hasil uji lanjutnya tadi sudah dijelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain